Assalamualaikum guys, perkenalkan nama aku Silvi Rahmawati dari kelas PAI 4E. Jadi kali ini aku akan menjawab 11 pertanyaan tentang filsafat pendidikan Islam. Simak baik-baik ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Oke, jadi filsafat pendidikan Islam ini adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang dasar, tujuan, proses, serta nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah pastinya. Terus ruang lingkupnya ada apa aja nih? Ruang lingkupnya itu mencakup yang tiga itu ya guys, ya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimana ontologi ini kan membahas segala sesuatu yang ada gitu. Jadi ontologi ini membahas hakikat manusia, Tuhan, dan alam gitu. Nah, epistemologi ini adalah sumber dan metode memperoleh ilmu. Peroleh ilmunya. Sedangkan aksiologi itu adalah tujuan dan nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi lebih ke manfaat gitulah. Nah, filsafat ini juga itu menyentuh aspek kurikulum, metode pengajaran, hubungan pendidik dengan peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Gitu. Pertanyaan nomor 2. Apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Fungsinya diantara lain yaitu yang pertama, memberikan dasar dan arah bagi seluruh proses pendidikan. Artinya, filsafat Islam ini adalah menjadi landasan pemikiran dan panduan utama gitu kan, karena menjadi dasar ya. Panduan utama dalam apa? Dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan. Nah, tanpa dasar ini, pendidikan itu bisa kehilangan arah dan tidak sesuai dengan tujuan hakiki manusia menurut Islam, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah fil ard. Terus fungsi yang kedua, menjadi tolak ukur kebenaran dan nilai dalam proses pembelajaran. Nah, filsafat Islam itu menyediakan standar atau ukuran untuk menilai apakah suatu ilmu, materi, atau metode pembelajaran itu bernilai benar, baik, dan bermanfaat secara akidah, akhlak, dan syariah. Jadi, tidak semua ilmu itu dianggap netral, tetapi harus diukur dengan nilai-nilai Islam. Fungsi yang ketiga yaitu membantu pendidik dan peserta didik memahami hakikat manusia dan tujuan hidup. Nah, filsafat Islam menjelaskan bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga spiritual, ruh gitu, sosial dan moral. Nah, tujuan hidup manusia ini kan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bukan hanya mencari kesenangan dunia. Nah, dengan pemahaman ini, proses pendidikan akan diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang. Lalu fungsi yang keempat yaitu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan intelektual dalam sistem pendidikan. Nah, filsafat Islam itu menekankan bahwa ilmu pengetahuan atau intelektual itu harus disertai dengan iman dan akhlak, yaitu spiritual ya. Artinya, pendidikan itu tidak hanya mencetak manusia yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang membedakan pendidikan Islam dari sistem pendidikan sekuler. Lalu fungsi yang terakhir ya, itu memberikan kritik dan alternatif solusi terhadap persoalan pendidikan kontemporer. Nah, jadi filsafat Islam itu dapat digunakan untuk menilai kelemahan-kelemahan sistem pendidikan modern, misalnya terlalu materialistik, kehilangan makna hidup, dan minim nilai agama. Nah, lalu memberikan alternatif solusi yang lebih seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, misalnya dengan pendekatan integrasi antara ilmu dengan sains, ilmu agama gitu, maksudnya ilmu agama dengan sains gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan apa alasannya? Oke guys, jadi kan banyak aliran-aliran nih dalam filsafat pendidikan Islam itu. Nah, menurut saya apa sih gitu aliran yang relevan dengan keadaan saat ini? Jadi, yang relevan dengan saat ini itu adalah aliran apa ya? Aliran integratif atau holistik. Nah, kenapa? Alasannya itu karena aliran ini tuh menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu sains sehingga mendukung kemajuan iptek tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual, dan juga aliran ini tuh cocok dalam menjawab tantangan globalisasi yang memerlukan generasi berilmu tinggi namun tetap berakhlak mulia gitu guys. Soal selanjutnya itu nomor 4. Jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya gitu filsafat pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu adalah kajian filosofis tentang konsep dan praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Mengapa penting? Pentingnya itu karena menjadi kerangka berpikir dalam menyusun tujuan dan metode pendidikan Islam, dan juga mengokohkan identitas dan karakter pendidikan Islam di tengah dominasi sistem pendidikan yang sekuler, serta mengarahkan pendidikan agar tetap konsisten dengan ajaran tauhid dan
berakhlak mulia gitu guys. Pertanyaan selanjutnya itu nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Nah, kan banyak ya aliran itu, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 dan menyebutkan siapa tokohnya. Oke, yang pertama itu adalah aliran idealistik Islami. Ciri utamanya itu menekankan pentingnya pembentukan akhlak, pengendalian diri, dan penyucian jiwa. Tujuan pendidikannya yaitu mencapai kesempurnaan ruhani dan mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh aliran ini yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendekatkan kepada Allah dan menolak ilmu yang hanya untuk kesombongan intelektual. Aliran yang kedua itu aliran realistik Islami. Ciri utamanya pendidikan berlandaskan realitas empiris dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, tujuan pendidikannya itu mengembangkan potensi akal dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Tokoh dari aliran ini yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini mendorong pendidikan berbasis observasi, logika, dan sistematis. Ilmu agama dan ilmu umum itu harus dipelajari berdampingan. Aliran yang ketiga yaitu aliran eksistensialis Islami. Ciri utamanya yaitu menekankan pada kebebasan memilih, kesadaran diri, dan tanggung jawab moral individu di hadapan Allah. Nah, tujuan pendidikan ini yaitu membentuk manusia yang sadar akan keberadaannya sebagai hamba Allah dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Tokoh alirannya itu Muhammad Iqbal ya. Jadi Muhammad Iqbal ini menekankan pentingnya pembentukan ego yang aktif yang bisa mengubah realitas dengan iman dan amal. Seperti itu guys. Pertanyaan nomor 6. Secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya ya. Jadi, kalau pendidikan Islam itu bersifat integratif, jadi menggabungkan ruhani dengan jasmani, dunia dan akhirat. Nah, sedangkan pendidikan Barat itu cenderung sekuler. Nah, tujuan pendidikan Islam ini kan adalah untuk membentuk insan kamil ya, manusia yang sempurna. Sementara pendidikan Barat itu lebih menekankan pada kecerdasan rasional dan kemampuan profesional. Pendidikan Islam itu memuliakan nilai-nilai ilahiyah dan akhlak sebagai pusat pengembangan manusia. Nomor 7, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan, agama dan sains dalam pendidikan Islam? Oke, integrasi agama dan sains dalam pendidikan Islam itu adalah keniscayaan. Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Ilmu agama memberi arah dan makna, sementara sains memberikan alat dan cara. Nah, integrasi ini tuh akan menghasilkan generasi yang kritis, ilmiah, sekaligus berakhlak mulia, gitu guys. Pertanyaan nomor 8. Di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Tuhan atau Allah SWT itu adalah pusat dan tujuan utama pendidikan Islam. Segala proses pendidikan itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu adalah sumber ilmu dan hikmah. Sudah jelas juga ya di Asmaul Husna kan, Allah itu Al-Alim gitu kan, yang maha mengetahui. Jadi Allah itu sebagai pusat sebenarnya, sumber ilmu gitu. Pendidikan diarahkan untuk mengabdi kepada Allah atau beribadah dan menjadikan peserta didik itu hamba yang taat dan khalifah fil ard. Seperti itu guys. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9. Apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Oke. Dalam pendidikan Islam, alam itu adalah ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam itu menjadi objek belajar dan sumber inspirasi untuk memahami keagungan Tuhan. Nah, peserta didik itu diajarkan untuk memelihara dan memanfaatkan alam secara bijak karena manusia adalah khalifah fil ard. Nah, pendidikan Islam itu menanamkan nilai ekoteologi. Nah, ekoteologi itu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat dan mengaji saja ya guys, tapi menjaga alam juga termasuk ibadah, karena alam ini kan yang kita tempati saat ini gitu kan. Jadi harus kita rawat dan kita jaga. Jadi hubungan antara alam dengan filsafat pendidikan Islam itu adalah alam itu sebagai objek. Kalau tadi Allah itu sebagai sumber ilmu, nah kalau alam ini sebagai objek gitu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang hakikat pendidik serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Oke. Hakikat pendidik dalam Islam ya, dalam Islam itu adalah sebagai
murabi, mualim, mursyid yang membimbing peserta didik menuju kebaikan dunia dan akhirat. Nah, karakternya itu apa aja sih harus dimiliki peserta didik? Yang pertama itu ikhlas dan sabar. Sudah pasti ya. Menjadi pendidik itu harus ikhlas dan sabar dalam mengajari murid-muridnya. Tuh. Kemudian ada berilmu dan terus belajar. Nah, kalau kita ingin mengajar atau mendidik seorang murid, pastinya pendidiknya harus berilmu dulu. Jadilah pendidik yang terdidik ya guys gitu. Dan selain berilmu juga terus belajar. Jangan mentang-mentang kita nih sebagai pendidik itu maunya ngajar doang, tapi kita juga harus belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana cara menyikapi murid yang malas, bagaimana cara menyikapi murid yang ada masalah di rumahnya gitu ya. Gitu. Jadi pengajar juga harus belajar. Terus bertanggung jawab dan adil. Nah, sebagai guru ini adalah pekerjaan yang banyak sekali tanggung jawabnya ya. Udah pasti tanggung jawab terhadap ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan juga karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu menjadi teladan atau uswatun hasanah. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi kalau gurunya baik, muridnya lebih baik. Tapi kalau gurunya buruk, ya nggak kebayang gitu muridnya gimana gitu ya. Dan yang paling penting, karakter guru itu gimana? Yaitu memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap peserta didik gitu ya. Bayangkan kalau seorang pendidik itu nggak punya rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak didiknya. Nah, terbengkalailah itu ilmu-ilmu yang ya jadi tidak memikirkan nasib murid gitu ya. Lanjut, pertanyaan terakhir nomor 11. Apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, kalau tadi kita membahas sifat atau karakter pendidik, sekarang kita bahas sifat karakter peserta didik. Yang pertama, ini dalam perspektif Islam ya. Yang pertama itu harus tawadu atau rendah hati kepada guru dan ilmu. Kemudian rajin dan tekun dalam belajar, menghormati pendidik dan sesama teman gitu. Selain itu memiliki niat yang ikhlas karena Allah gitu ya. Dan juga ini nih yang paling penting bagi bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu selain menghormati guru, dia juga menghormati muridnya. Maksudnya teman-temannya gitu. Memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Bayangkan jika seorang murid itu tidak ikhlas karena Allah belajarnya, pasti dia akan capek gitu guys. Oke, sekian dari saya, semoga jawabannya bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.